Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Nah, buat kalian yang udah beli rumah tapi butuh inspirasi gimana cara ngisinya, nah tonton videonya sampai habis ya, karena kita bakalan ngobrol bareng desainer interior. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Halo, saya Asri Kania dari Arcade Living. Hari ini kita akan ngobrol banyak ya tentang desain interior. Udah kenalan barusan dengan Mbak Astri dan sekarang kita mau review karya ini. Salah satu karya dari Mbak Astri ini lokasinya di mana nih Mbak? Ini lokasinya ada di BSD, di salah satu klaster terbarunya di BSD ya. Mantap. Jadi tantangannya tetangga online tuh misalnya beli rumah baru dalam klaster gitu kan, biasanya seragam gitu ya Mbak ya? Betul. Nah, biasanya pada pengen tuh tetap menjadi diri sendiri lah di rumah. Iya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Jadi tantangannya kalau di perumahan di klaster itu biasanya kan ada ketentuan yang tidak bisa kita lewati. Betul. Gitu ya. Misalkan tampak rumah ini biasanya 1 sampai 3 tahun atau 1 sampai 5 tahun tergantung dengan manajemen developernya, tidak boleh diganti-ganti. Jadi ya udah kita mesti ngikutin aja. Tapi mereka ada ketentuan yang diperbolehkan. Misalkan mungkin kita tambah balkonnya sedikit atau kita kasih penghijauan atau ya hanya mempercantik aja sih sebenarnya. Terutama di bagian fasad ya. Betul. Kalau di dalam merubah layout boleh kan? Kalau di dalam berubah layout juga boleh, tapi biasanya kan tetap perlu ada pengajuan ke developer. Nah, itu biasanya pun ada deposit yang mesti disetorkan ke manajemen, tapi nanti biasanya sih uangnya kembali kalau tidak berubah jauh ya dari layout yang diizinkan. Ini rumah luas berapa Mbak? Ini lebarnya 7 kali 12 meter, Luas bangunan berapa nih? 84 meter persegi dengan luas bangunan lebih kurang sekitar 150 meter persegi kalau 3 lantainya. Menarik nih dari sudut pandang renovasi ya. Jadi renovasi mulai dari atas dulu. Betul, Yang ditempatin betul. dulu gitu ya. Skala prioritas sih Skala sebenarnya. prioritas. Jadi mana dulu yang akan kita pakai untuk lanjut, kemudian baru ya udah mungkin yang basementnya atau yang lantai dasarnya nggak terlalu butuh ya gitu. Jadi sementara hanya dijadikan penyimpanan storage saja. Di lantai dasar ada carport nih. Ini nggak perlu bikin kanopi lagi, udah begini ya. Awalnya ini sebenarnya tuh kalau kita contoh yang di sebelah sana tetangga, jadi belum didak sih mas, belum didak, tapi memang sudah ada carportnya, tapi belum dicor beton. Nah, klien minta kita untuk, Mbak itu mungkin bisa dijadikan sesuatu ya, jadi kita mencornya. Kalau kita lihat dari atas, nanti akan kelihatan mana yang existingnya, mana yang sudah direnov. Usahain kalau misalnya kalian renov atau bangun tuh udah ada izinnya, jadi tenang gitu. Betul. Ada apa lagi nih Mbak nih? Cukup sih sebenarnya kalau untuk tampak luar ya itu tadi karena tidak ada yang diperbolehkan banyak ya kita lebih fokusnya ke dalam. Ini juga unik ya, tangganya ada di luar nih. Iya. Jadi kalau lingkungannya udah aman ya oke lah dengan seperti Iya. ini. Tapi ya sesuaiin aja lah sama lingkungannya tetangga gimana. Dan tanpa pagar ya. Tanpa pagar. Wih, ini tangganya lumayan lebar ya. Ya ini sekitar 120 mas. 120. Dan itu memang yang baiknya memang untuk kalau umum ya kan itu minimal tuh segitu. Oke, pintu masuk utama ya tetangga. Pintu masuk utama. Jadi kalau misalnya bawa barang, angkut barang itu bisa leluasa. Iya. Tetangga, sebelum kita masuk ada ini lagi nih yang unik nih di depan nih. Nah, jadi dari pihak developer itu ada sesuatu yang disembunyikan biasanya dulu sebelum ada storage ya, ada storage kecil. Jadi dulu zamannya kita COVID ya nggak sih? Kita mesti semprot-semprot ini itu. Jadi disinfektan lah ya kita taruh di sini biasanya kayak gitu. Atau ya penyimpanan kecil-kecil gitu bisa untuk sepatu. Tuh 1, 2 kan masih cukup ya. Atau sandal kayak gitu yang biasa dari luar biar bersih. Oke, kita lihat dalamnya yuk tetangga. Yuk. Oke. Permisi. Selamat datang. Wow, jadi kita sekarang ada di lantai berapa nih Mbak Asri? Lantai 2. Kalau tadi kita bilang misalnya lantai 1 itu dasar, ini lantai 2 ya kita bilangnya. Biasanya kalau Indonesia kan lebih
lantai 1 tuh dari paling bawah Iya. gitu. Walaupun secara arsitektural biasanya kan ground floor, fourth floor gitu Iya. ya. Tapi kalau orang Indonesia umumnya lantai 1, 2, 3 gitu ya. Gampang banget Jadi ya. gampang ya. Heeh. Oke, di sini Oke. difungsikan sebagai apa nih? Kita bilangnya open space. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat nanti di sini adalah ruang keluarga, kemudian ada ruang makan dan dapur. Oke. Ini area livingnya kelihatan nyaman banget nih. Iya, betul. Apa aja Mas nih yang Rizky. dilakukan di sini nih? Yang dilakukan cukup banyak juga ya, tapi kita tidak merubah layout utamanya. Oke. Jadi tadi ada ruang keluarga, konsep kita itu modern, kombinasinya antara krem, kemudian ada abu-abu sedikit. Kalau Masnya lihat ini tone-nya kan agak abu-abu, tapi ke hijau juga hijau. dikit nggak sih? Iya. Ya kan, kalau real warnanya ya. Terus kemudian kita kombinasi dengan bronze mirror, kemudian kita kombinasikan juga dengan warna cat charcoal kalau kita bilang, jadi kayak warna hitam tapi nggak terlalu hitam pekat. Nah, Ini ada bench nih. ya ini ada base. Nah, kalau bawaan dari developernya dari rumah aslinya, ini tuh nggak ada apa-apa, Mas. Kemudian kita pakai ini sebagai bench ya buat ya itu tadi untuk perluasan ruang keluarga. Kita lapis dengan HPL. Jadi ya ini kalau kita duduk-duduk tuh jadi tetap nyaman gitu. Kelihatannya nyaman nih, Mbak. Tetap Cobain, Mbak. nyaman gitu Oh, kan. iya. Kalau udah ketemu dengan keluarga kan banyak ya. Gitu. Next ke area sebelah sana nih. Oke. Ah, ini lanjut lagi. kayak ini ya, kayak marmer nih. Nah, kan, ayo, ini apa nih? Nggak tahu saya. Marmer ya, iya kan motifnya marmer. Motifnya marmer. Tapi sebenarnya bukan marmer sih, ini laminate, ini HPL. Wih. Tapi kita motifnya marmer. Iya. Nah, looks-nya mewah, tapi kalau untuk secara budget kan akan lebih hemat dibandingin dengan kita real marmer ya, Mas. Kalau keperluannya looks aja, ini udah Looks aja. mantep ini. Next, di Lanjut. sebelahnya nih. Oke, Karena lanjut. open plan, jadi langsung kelihatan nih. Ya, karena ini open space, jadi memang benar kelihatan dari ruang keluarga langsung ketemu dengan ruang makan. Ruang makan ini ya karena ruangannya tidak terlalu lebar, tapi gimana caranya biar kita fungsinya dapat, tapi secara estetika dan tidak terlihat sempit ya. Kita kasih mejanya meja bulat, Nah, 4 sih kami rasa cukup ya, dan keperluan juga dari si owner cukup kok Mbak 4 gitu. Satu yang menarik adalah yang di sini, ini tuh tadinya nggak ada. Tapi bisa dibayangin kalau si tangga ini tidak ada pembatas. Kalau untuk orang tua sih kayaknya agak worried ya. Jadi partisi ini kita anggap sebagai pembatas dan kemudian kita bisa buat taruh pajangan ya biar lebih cantik ke rumahnya. Emang Begitu. beda ya kalau udah pakai sentuhan desainer loh. Nah, Iya, terus iya, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Ketika menentukan jenis meja, ini kan meja Oke. bundar, meja bulat gitu ya, sama meja yang persegi panjang, itu ada ketentuan khusus nggak sih? Atau selera aja? Kita menyesuaikan tadi kebutuhan kursinya butuh berapa sih pengguna dari rumah tersebut, tapi tetap toh kita juga mesti melihat space yang ada. Jadi kenapa saya memilih bulat atau kotak? Nah, kalau bulat ini kan dia tidak ada sisi sudut ya, jadi kesannya memberikan kesan lebar sebenarnya, dan ini bisa menjadi focal point di area ruang makan yang ya cukup tiny ya kalau saya bilang. Ya, compact nih. Gitu. Iya, dan jangan lupa ada lampu makan. Oh Nah, iya. ini sebagai focal point-nya juga. Selain sebagai focal point juga, jadi nerangin makanan di bawahnya nih. Iya. Kan kalau makanannya kelihatan selera tuh. Kan kita udah ada di dapurnya nih. Iya, di dapur. Oke. Dapurnya sebenarnya nggak terlalu besar ya, Mbak. Tapi kayaknya muat banyak nih. Ini nggak nyampe 3 meter loh, Mas. Cuman 2,7 kali 2,8 meter. Yang penting fungsi utama dari dapur itu apa aja sih? Ya kan? Nah, jadi kita bayangin sebenarnya waktu kita untuk mendesain dapur, ada alur ya, ada alur yang mesti diperhatikan. Nah, misalkan nih, jadi biasanya kita ngambil bahan makanan kan di kulkas. Iya. Yang kita buka, terus kemudian apa yang kemudian dilakukan? Adalah mencuci. Oh. Mencuci, misalkan persiapan kan di sini kan mencuci, ya kan, kemudian kita siapkan di meja persiapan, potong, kemudian kita baru masak. Oh. Nah, itu jadi alurnya jadi dari menyiapkan bahan makanan, mencuci, kemudian masak. Nah, itu biasanya satu line. Ini kan ada kabinet atas, ada kabinet bawah. Betul. Nah, ada ketentuan tersendiri nggak sih soal ini? Oke, biasanya yang perlu kita ketahui adalah dimensi, Mas. Berapa sih untuk kabinet bawah ini? Rata-rata untuk Indonesia adalah ketinggiannya dari lantai ke top table-nya adalah 85 sampai 90. Jadi kita pun mesti mengukur siapa yang memakai. Kalau orang bule sih rata-rata di 90 cm. Tapi Indonesia most people adalah di 85 cm. Kalau orang yang makainya tinggi kita sarankan di 90. Oke.
Kemudian di backsplash. Backsplash ini dari ketinggian top table sampai ke kabinet atas. Berapa sih rata-rata ketinggiannya? Ketinggiannya ada mostly di 60 sampai 70 cm. Oke. Ya kan? Kenapa? Karena ya kita memang perlu ruang gerak ya, standar kita ya. 60 sampai 70. Rata-rata sih di 60 cm, tapi ya nggak masalah kalau butuhnya di 70 cm. Kita memberikan ada rak piring ya. Nah, tapi di atas kan memang udah pasti susah menjangkau barang yang jarang dipakai. Dan satu lagi, kalau arcade living nih ya, biasanya karena kita tuh pengennya semuanya tuh perfect ya, walaupun tidak ada yang sempurna. Biasanya kita memberikan ada profil listnya tuh nyambung. Oh iya. Tuh, jadi memang kelihatan nih kalau built-in. Ada profil list gypsum ya kan, biasanya kan orang ya kalau udah polos aja ya gitu kan. Jadi kalau emang ini projectnya dari nol, kita biasa saja Bu, kita pasang profil list gypsumnya nyambung ya semuanya. Mantep ya. Jadi terasa furniture built-in-nya di sini. Iya. Karena seamless itu tadi. Mantap. Di sini juga ada bukaan nih tetangga. Ya, sini ada bukaan. Wih. Jadi kita perlu, walaupun dengan adanya exhaust, kita sudah bikin ada buangan jalur pipa sih sebenarnya, jalur pipa keluar. Itu wajib ya ketika kita desain untuk dapur juga waktu pengerjaannya. Kalau nggak dibikin keluar, muter sini aja dong. Iya, nah itu kadang suka terlewat ya, Iya, gitu. Dan itu mesti tahu juga tetangga ya. Tetangga online ya. Online. Dan semuanya kita mesti ACC ke owner sampai even itu warna sampai sedetail itu kita tuh mesti ACC ya. Even itu sampai ke handle pun kami ACC sih, Tetap Mas. di present itu. Tetap di present semuanya. Jangan sampai sudah terpasang, loh kan aku nggak suka ini, itu jangan sampai kayak gitu sih daripada bongkar pasang ya. Terus ada apa lagi nih di lantai ini nih? Oke, apa ya? Nah, tetangga online pasti nggak nyangka kalau di sini itu sebenarnya ada sesuatu. Tuh. Wow. Oke. Ini berkamuflase dengan sempurna. Iya, coba kita hidupin dulu. Ini sebenarnya powder room, toilet. Jadi toilet tamu kan biasanya kita wajib punya ya kalau ada yang dateng gitu. Oke, kita mau masuk ke dalam, mau lihat? Ayo sini lihat tetangga. Ya. Nggak ada yang aku ubah banyak sih, nggak ada aku ubah banyak, hanya kami menambah ada partisi kacanya, sebelumnya tidak ada kalau di bawah developer ya kan, jadi biar area basah dan area kering. Itu ini kita nggak ubah terlalu banyak sih Mas. Tapi ini lucu ya konsepnya, karena di depan itu adalah living, kayaknya nggak enak kalau lihat pintu toilet. Nah, jadi kita bikin kamuflase. Pembagiannya juga enak nih, ada yang basah di sana dan juga bisa buat mandi loh. Misalnya ada tamu yang nginep, mandi di sini aja. Main di sini bisa. Tapi ini sih keren sih pintunya nih. Satu lagi nih tetangga online, apa yang menjadi rahasia di rumah ini? Banyak surprise-nya juga nih. Di sini ada ruangan kecil, yuk kita lihat ada apa sih di sini. Wih, tuh, cakep nih. Ini ada ruangan kecil. Nah kali ini sih ownernya minta ini bisa nggak Mbak dijadiin musola, jadi biar mereka bisa sholat bareng berjamaah. Walaupun event ini hanya cukup berdua atau bertiga sih, tapi perlu kekusukan ketika beribadah gitu. Benar. Kita perlu mihrab, ya kan, yang menjadi kemana sih penentu arah kiblatnya. Oh ini nih. Iya itu wajib ya. Ketika mendesain tuh tetangga online kayak mesti melihat ke sini nanti. Saya kira tadi ngadep tembok kosong aja. Iya, gitu. Jadi tetap perlu mihrab. Kemudian ketika kita mendesain musola, kita perlu penanda itu beda area yang umum yang lain dengan area musola. Kenapa? Kita kan perlu butuh bersih dan berbeda ya. Nah, kami pasangnya dengan SPC. Nanti kita lihat di sini ada SPC. SPC-nya dengan motif herringbone. Herringbone. Apalagi fungsi kebutuhan dari musola? Apalagi Mbak? Adalah kita butuhnya biasanya kayak storage ya untuk penyimpanan mukena dan lain-lain. Kemudian nanti kita bisa taruh apa namanya tuh Quran atau atau pajangan sedikit. Dan satu lagi kalau perempuan biasanya butuh apa? Cermin. Ketika kita udah selesai kan biasanya pengen ya udah rapi lagi. Area ruangan musolanya dibuat berbeda dan juga fungsional sesuai fungsinya, yaitu tempat ibadah. Betul. Yuk lanjut. Nah ini ada tangga menuju kemana nih Mbak? Menuju ke balkon. Jadi sekarang kita ada balkon. Nggak terlalu luas ya. Jadi ini yang di atas carport tadi nih? Betul. Ini atas carport tadi. Terus kemudian kita cor beton lah ya. Cor beton. Akhirnya balkonnya sebenarnya
bisa sampai depan. Oke. Hanya lagi-lagi dari pihak developer, railing pun nggak boleh kita pindah ke depan. Pantesan masih di sini. Iya, padahal gemes banget gak sih kayak ini kan gue bisa ke sana ya, kita tuh bisa ke sana ya, tapi ya sekali lagi ya rule is rules gitu ya kan. Mungkin untuk beberapa tahun belum boleh, mungkin nanti Ya, boleh ya. berharap ya. Mungkin. Tapi sementara ya itu kan persoalan pindahin railing ya, bisa Betul. difungsikan juga ya buat tanaman gitu. Benar, kalau untuk hanya tanaman, tanaman di pot itu boleh kita memberikan tanaman. Cuman ya itu perlu perawatan ya. Kalau Iya. emang butuh ya nggak apa-apa, itu diperbolehkan kok. Kita lihat lagi dalamnya. Yuk. Yuk. Sekarang kita udah masuk lagi dan kita mau menuju ke lantai berikutnya. Oke. Nah, sebelum kita naik ke atas nih Mas, aku mau cerita dikit boleh ya? Boleh, boleh Mbak. Nah, di sini tuh ada kabinet. Ini kabinet juga kita custom sih, kita bikin sendiri semuanya. Oke. Ya kan? Nah, jadi biasanya ketika kita baru masuk dari luar, ya kan, kemudian kan kita pasti naruh suatu kunci apa. Nah, ini kita bilangnya namanya drawer console ya. Jadi buat nyimpan sesuatu, ada laci ya. Biasanya kunci mobil atau apalah something gitu buat tempat remote AC pun kita bisa simpan di sini gitu. Terus kita bisa kasih pajangan juga. Nah, tapi ada satu yang menarik di sini, Mas. Kita sebenarnya mengganti sih, merubah. Jadi kalau kita lihat ke tetangga itu sebenarnya nggak bisa dibuka. Oh iya, Kita nggak bisa dibuka, kaca mati. Kan akhirnya udara alaminya kan nggak dapat. Nah, akhirnya kita ubah nih, Mas. Nah, ini jadi bisa dibuka gitu. Jadi ya sirkulasi alami itu tetap dapat, pencahayaan alami juga tetap dapat, rumah tetap sehat. Wis, dari sini bisa lihat apa nih Mbak? Ini itu memang halaman belakang backyard yang memang disediakan oleh developernya. Nggak terlalu lebar sih, sekitar 1 meter lebih lah ya. Tapi memang untuk desain sih kita belum apa-apain. Nah, di tangga juga ada sentuhannya lagi nih. Nah, ini yang kita sebut namanya bordes. Bordes itu adalah ketika naik tangga, tapi kita mesti ada kayak istirahat. Kalau kita bayangin nggak ada bordes, pasti ngos-ngosan nggak sih? Ini aja aku mulai ngos-ngosan. Jadi dinding tangganya kita bikin sesuatu yang menarik agar dari bawah orang umum melihat dan kita pun sendiri tercakap. Jadi ini vokal point di tangga nih. Betul, bordesnya dindingnya kita dekorasi sedikit, permainannya dengan motif marmer. Motif marmer ini sebenarnya mengadop dari lantai. Lantai ini kan warna abu-abu. Nah, jadi biar kita inline juga. Kita ke lantai 3. Lanjut, lantai 3. Atau lantai 2. Atau lantai 2. Kita langsung ketemu pintu pertama nih. Apa nih? Kita buka langsung ya. Tada! Sini lihat. Nah, wow, kamar anak rupanya. betul, ini kamar anak. Kamar anak, jadi beliau juga mempersiapkan untuk kamar si buah hati. Temanya ini netral sebenarnya, hanya di warna krem dan warna kayu, ya kan? Karena bisa jadi sebagai pengganti kamar tamu juga. Jadi kalau ada saudara yang nginep, itu jadi masih bisa di sini. Nah, ini luas kamar berapa nih Mbak buat gambarannya? Ini luasnya nggak terlalu besar sih, hanya sekitar 2,4 dikali dengan 3 meter. Oh iya ya? Kebayang nggak sih? Iya. Ya, Bayangin so tiny ya. Iya, itu ukuran kamar standar banget rumah di Bogor. Standar banget. Nah, makanya kita bikinnya gimana compact ya. Betul. Jadi kebutuhan untuk tidur utamanya tetap ada. Kemudian lemarinya, kalau kita nanti bisa lihat lemarinya. Kemudian di sini ada meja belajar juga tetap. Terus, nah coba deh. Kalau custom kan jadi kita bisa bikin sesuai dengan fungsinya ya. Oh iya. Jadi ini bisa untuk penyimpanan. Oh, masih ada storage lagi nih? Betul. Di bawah kasur. Gitu, jadi buat buku pelajaran atau menyimpan sesuatu. Dan ada storage lagi, Mas. Di mana, Mbak? Kita lihat situ. Tuh. Oh. Coba lihat di sini. Jadi ini kan ada space sekitar 3 meter ya. 3 meter, panjangnya kan 2 meter. Nah, sisanya tuh bisa buat sesuatu apa sih? Jadi kita berikan di sini untuk storage. Oke, jadi kita taruh. Wow. Bisa buat naruh mainan buat naruh mainan, buat naruh tas sekolah atau apa aja itu bisa kita taruh sih. Jadi banyak ya ruang-ruang rahasia. Oke, next kita kemana lagi nih? Kita ke kamar selanjutnya. Nah, ini ada kamar anak juga. Mantap. Iya. Ini ukurannya mirip ya sama yang sebelah? Mirip. Plek sama sebenarnya sih secara ukuran ya gitu. Hanya layoutnya ya kita sesuaikan pastinya gitu. Jadi
Untuk tempat tidurnya 100 kali 200, ya kan. Kemudian tadi juga sama ya, tapi dia lebih kecil sedikit sih sebenarnya sih, sekitar nggak sampai 3 meter. Ini sekitar sama tadi 2,6 sekian ya kan, tapi layoutnya kita ubah memojok ke dinding untuk daerah tempat tidurnya. Kemudian ini sama, tetap masih ada storage-nya tadi ya kan. Kemudian fungsi utamanya adalah ada lemari. Kayak ada lemari. Mantap. Gitu. Tapi saya suka nih motifnya nih, Mbak. Melengkung ya. Iya, melengkung, dan ini lebih playful ya buat anak-anak. Benar. Lebih dinamis. Benar. Nah, baik ketika kita mendesain kamar anak pun kita mesti nanya apa warna favoritnya. Oh, gitu. Gitu. Ada kebutuhan apa lagi sih? Gitu. Yang pasti ya belajar ya, tetap ya. Terus ada yang berbeda adalah butuh TV atau enggak. Ada yang menyediakan TV, ada yang enggak. Nah, tapi mostly mereka tetap meminta siapin aja deh Mbak untuk TV colokannya ya, stop kontaknya ya, walaupun nggak langsung dipasang gitu. Jadi mungkin ya seiringnya dengan keperluan dan usia si buah hati ya bisa jadi dipasang. Jadi harus sampai ke detail colokan. Betul. Ya. Colokan tuh penting. Penting banget. Gitu. Meja belajar pasti kita butuh stop kontak kan, untuk laptop entah apapun. Gitu, itu wajib. Kalau bisa lebih dari satu. Ya. Pasti lebih dari satu. Kenapa? Banyak nggak sih sekarang kebutuhannya? Iya benar. Bahkan even tadi di lantai bawah tuh di ruang keluarga tuh sebenarnya ada stop kontak yang ditanam di lantai sih. Kadang kalau di lantai kan ada yang memakai sofa reclining. Nah, sofa reclining kan butuh saklar colokan ya. Pintu selanjutnya apa nih, Mbak? Nah, ini sih kamar mandi. Oh iya, kamar mandi sebenarnya ya tadi seperti aku cerita, sebenarnya tidak banyak yang berubah. Ya saja di ya, basah loh. Iya, jadi ini sama sekali nggak banyak yang berubah. Dan posisinya kalau kita perhatiin Mas, nggak sih? Sebenarnya lantai yang tadi di ruang keluarga dengan itu sebenarnya inline satu. Satu tarikan, atas bawah itu sama. Satu jalur nih? Satu jalur. Nah, kenapa? Jadi ketika mendesain ataupun si developer juga memikirkan pemipaannya seperti apa. Terus kemudian jika terjadi kebocoran itu hanya di posisi yang sama. Kita lihat juga posisinya tadi kloset juga sebelah sini sama dekat dengan pintu. Kemudian sini area showernya juga kan Mas tadi kan. Kemudian ini juga untuk wastafelnya juga sama posisinya kan. Untuk memudahkan ya? Betul. Kalau butuh maintenance. Nah, ini kamar ketiga. Kamar apa ini? Kamar utama. Selamat datang di kamar utamanya. Mana kamarnya nggak kelihatan kasurnya? Mana ya? Nah, oke. Oke, jadi begitu masuk kamar utama, alih-alih ngelihat tempat tidur, tapi kita langsung nyampe di WIC. Ya, walk-in closet. Jadi kita sebenarnya memindahkan posisi pintu, Mas. Pintunya tadi posisinya lebih ke arah tengah, tapi ketika kita mendesain, ownernya minta saya pengen lebih privacy untuk area kamar tidur dan mini WIC ya, walk-in closet. Jadi kita memberikan pemisahan area antara WIC dan tempat tidur. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, karena lagi-lagi tipsnya adalah ketika kita mendesain untuk area yang tidak luas, kita memberikan tipsnya mirroring. Jadi cermin. Material cermin itu ngaruh banget ya. Jadi untuk dalamnya. Kemudian perlu apa lagi sih untuk di daerah WIC? Biasanya butuhnya adalah untuk make up. Area rias. Area rias. Nah, pasti Masnya nggak tahu nih, ini ada sesuatu loh sebenarnya di sini. Apa ini? Cermin kah? Cermin. Nah, ada lampunya. Terus kita kemudian ini sebenarnya buat make up. Nih Mas, kebayang ya kalau misalnya ya biasanya ibu-ibu ya wanita ya kan butuh make upnya banyak banget bla bla bla, biasanya kita biar tetap clean. Nah, kita simpan di dalam. Biasanya berserak nih. Biasanya berserakan kan parfum bedak gitu. Nah, kita juga bisa berikan ini. Gitu kan. Untuk apanya, untuk jam misalkan bisa juga. Kemudian ya untuk kursinya puff. Jadi kenapa kita kasih puff ya, agar lalu lalangnya lebih luas. Kita bisa masukinnya. Nah, mantap idenya ya. Jadi storage-nya di balik cermin udah kayak di ruang makeup aja nih. Kemudian ada lampunya juga nih. Ada lampunya. Jadi lebih jelas gitu ya. Betul. Dan saya mau tanya ini, materialnya apa nih, Mbak? Ini tipis ya?
Ini agak lebih tebel loh ini. Ya, ini material utamanya tetap plywood, kemudian Oke. kita finishing dengan duko, kemudian top table-nya. Nah, kami membiasakan top table-nya itu jika ada budget lebih ya, kita sarankan dengan bahannya ini marmer asli nih, Mas. Ini marmer asli. Tapi kalau memang budget kita lagi terbatas, kita bisa memakai HPL motif marmer itu juga bisa sih. Tapi ini sebenarnya marmer asli. Nah, lagi-lagi perlunya apa? Stop kontak. Mana dia? Tuh, ada stop kontak juga iya. loh. Iya benar. Jadi ketika kita mendesain, lagi ya karena aku desainer, jadi aku sering memberikan tips juga yang mungkin bisa di-share dengan tetangga online nih. Oke, gimana Mbak? Ya itu tadi, ketika kita mendesain meja rias tuh tetap perlu stop kontak. Buat apa sih? Buat shaver, buat hair dryer. Itu kan kayak kita tuh butuh nggak sih, ya kan? Kayak daripada narik-narik kabel, ya ampun berserakan, akhirnya berantakan lagi. Mas, saya mau cerita ada lagi nih. Kamu plasenya di mana? Gimana ceritanya? Oh. Di sini itu tuh bisa ada dibuka. pintu. Double lagi? Double lagi, karena ini aku nggak buka sih, aku nggak bongkar. Gitu. Tapi enak juga double gini. Nah, iya, jadi tetap privasinya sebenarnya lebih dapat ya. Oke, ini dia ternyata kamar mandi. Ya, ini kamar mandi. Ya, ini sih aku juga nggak bongkar apa-apa karena juga udah cakep ya menurut aku ya. Udah fungsinya dapet, secara estetika juga udah dapet. Jadi sih kita tidak membongkar apa-apa, hanya menambah kaca. Tapi idenya bagus juga nih soal 2 pintu di sini nih. Betul. Jadi secara keamanan juga dapet, fungsi dapet, estetikanya pun dapet. Nggak kelihatan kan desainnya cantik kan? Iya, nyatu sama di sebelah sana itu. Iya. Jadi kayak mirrornya nggak sih? Kayak ini tuh simetris sebenarnya. Tapi itu nggak bisa dibuka yang itu. Ya itu nggak ada apa-apa. Sukses Itu nggak ada berarti ini. apa. Next, kita lihat area Oke. tempat tidurnya. Sebelum kita ke sini, aku ada satu lagi. Apa area lagi, Mbak? penyimpanan ya. Wih. Wah. Nah, tuh kebayang ya. Mantap. Jadi di sini bisa buat storage hijab ya, hijab. Jadi ya karena ruangnya terbatas, gimana sih cara mengkamuflase ruangan-ruangan yang kayak hidden ya. Tuh. Nah, ada apa aja nih Mbak di area tempat tidur nih? Nah, Mas, ini sebenarnya ceritanya adalah kita perluasan tadi kalau bawaan dari developer rumah aslinya tuh hanya segini nih pas kita berdiri di sini. Ini? Tapi karena kita punya ada space di sana 1 meter, akhirnya kita luasin. Kenapa kok kayaknya jadi sempit banget ya gitu. Iya. Dengan kita akhirnya ya memang ada pekerjaan struktur, pekerjaan sipil juga gitu. Kita kotor-kotoran dikit. Kita perluas areanya. Ya, kita ada yang tadi yang ini kan sebagai partisi lemari nih. Oh iya. Nah, ini sebagai TV juga. Sisi belakangnya jadi ini, backdrop TV. Betul, sisi belakang yang lemari tadi buat jadi backdrop TV. Dan ini 180 kali 200 ya kan. Kemudian tetap biasanya kita tetap sediakan space-nya untuk nakas kanan kiri. Jangan lupa stop kontak. Oh iya, kanan kiri biar adil. Kanan kiri biar adil ya. Iya. Tuh. Nah, ini headrestnya pakai apa nih Mbak? Nah, ini kita sebutnya ini pakai padded ya. Paddednya ini sebenarnya kita pakai synthetic leather. Oke. Synthetic leather ya, kembali lagi kita mesti menyesuaikan warnanya. Apa sih ambience rumah ini? Apa sih yang menjadi warna kesukaan, favorit, dan keinginan dari si ownernya gitu, apa aja. Ya, itu tadi yang kita cerita sedikit abu-abu, tapi sentuhan krem, ada putihnya sedikit. Nah, jadi kita mengakomodir itu semuanya. Nah, di baliknya ini ada apa nih kayaknya? Di baliknya ada apa? Oke, coba kita lihat tetangga. Ini memang bawaan dari developernya. Terus kemudian yang tadi aku cerita, ini karena kita extend 1 meter ke sini, ya. Terus kemudian ya kita masih ada space buat kasih jendela. Jendela. Bisa buat me time nih. Me time, betul. Iya, karena kalau udah duduk itu nggak kelihatan dari samping-samping. Iya. Cakep-cakep. Jadi, oke. Mantap, tetangga. Banyak banget nih inspirasi yang kita dapetin dari tayangan kali ini. Tapi masih ada beberapa pertanyaan, boleh saya tanya-tanya di bawah? Boleh, monggo. Yuk kita lanjut ke bawah aja. Yuk, tetangga. Oke, tetangga. Barusan kita udah keliling nih bareng Mbak Astrid. Dan sekarang kita mau tanya-tanya lagi lebih jauh mungkin soal Apa tuh? proses mengisi interior dari rumah ini ya. Ada tantangannya nggak sih, Mbak? Tantangannya sih biasanya nih
karena kita design and build ya Mas ya. Design and build ini kita terpaku dengan waktu pengerjaan. Nah, kembali lagi dengan ketentuan developer tadi, di hari Minggu itu biasanya sama sekali tidak boleh ada pekerjaan. Kemudian di hari Sabtu biasanya hanya setengah hari. Dan itu juga waktu pekerjaan kan misalkan dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Memang akhirnya tidak bisa lembur, dan itu yang mesti kita perhitungkan waktu pengerjaan produksi gitu. Kalau dari segi desain sebenarnya apa kebutuhan mereka? Apa yang diinginkan mereka, apa yang menjadi impian mereka, yang itu kita akomodir tanpa mengurangi dari fungsi, tapi estetikanya tetap dapat. Terus saya jadi kepo nih, lebih susah mana tuh? Nge-build interior rumah yang kosongan atau yang udah ada isinya, yang sebelumnya dilakukan sama owner? Lebih susah ya pastinya yang sudah ada isinya, ya kan? Kenapa? Karena kami mesti menyesuaikan mana barang yang masih dipakai, mana barang yang tidak dipakai. Kalau kosongan ya pastinya lebih seneng dong. Ya udah kita bisa bereksplor lebih bebas gitu kan. Tapi kalau sudah ada barang-barang eksis ini biasanya ada historinya. Nah, itu lama tuh kayaknya. Itu agak akan ada butuh waktu revisi, asistensi yang akan lebih panjang ya gitu. Galau gitu. Hanya kita memastikan Bu, jika barang ini tetap dipakai, looks-nya akan begini loh gitu. Jika barangnya, yuk kita baru semua yuk, apalagi dengan misalkan ya budgetnya unlimited ya kita senang ya, tapi kalau budgetnya limited ya kami mesti menyesuaikan. Oke ya, keren banget ya desain rumahnya. Tadi udah lihat tiap sudutnya fungsional dan juga banyak story-story rahasia dan juga banyak surprise-nya. Saya suka banget tuh Mbak. Bagian-bagian ditutup-tutup. Ada kamuflase yang ada kejutan-kejutan ya. Kejutan-kejutan, terutama kamar mandi yang di depan, di sebelah living ini. Biasanya pada komplain tuh kalau ada kelihatan kamar mandi. Betul. Enak nggak sih kalau misalnya kita udah ngeliat kayaknya cakep gitu ya, TV gitu ya, terus tiba-tiba kayak ada pintu yang ganggu banget sih ini sebenarnya di mata gitu ya. Itulah fungsinya desainer interior ya. Betul. Supaya kalian bisa nempatin rumahnya lebih nyaman lagi, dan juga pastinya lebih bermanfaat ya, fungsional juga ya. Ya. Nyamannya dapat, fungsinya dapat, estetikanya dapat. Itu kuncinya. Mantap. Makasih banyak nih Mbak Astri ya. Aku yang makasih banyak ya Mas Rizky. Sama-sama. Dan kalau tetangga lain masih penasaran, bisa langsung main ke Arcade Living, linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak udah nonton. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Gitu, jadi agak ketat kalau di daerah BSD untuk klaster barunya. Oke, kita cut dulu aja. Berisik tiba-tiba ya. Meanwhile.